Oke, Mungkin Pak sudah terlihat slide presentasi saya. Sudah. Ya, Pak, sudah kelihatan. Iya. Oke, untuk waktunya mungkin kurang lebih 15 menit, Pak ya. Oke, saya akan singkat saja, dan presentasi saya pun slide-nya nggak banyak ya. Saya hanya cerita sedikit. Mungkin dari sebelumnya yang terhormat Pak Edi Suryanegara ya, sebagai Ketua Program Studi, dan juga para narasumber dan senior-senior ya, serta para peserta sekalian. Slide yang ingin saya sampaikan sekilas. Kalau rekan-rekan tadi banyak di bidangnya masing-masing, kalau saya juga akan di bidang saya, kebetulan saya di perbankan, ya, sektor perbankan. Saya akan cerita dikit seperti apa kompetensi yang dibutuhkan ya di dalam sektor perbankan ini sendiri, dan challenge ke depannya nanti seperti apa. Ya. Oke, sekilas mungkin saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman kerja saya selama saya bekerja di IT ya. Memang dari base saya masuk kerja itu udah IT, walaupun dasarnya dulu saya tamatan itu bukan tamatan IT, saya tamatan teknik elektro, program studi teknik telekomunikasi. Waktu itu di tahun 2002 ya, tamat 2002-2003. Saya masuk pertama kali itu di PT Swadharma Duta Data. Ini pertama kali saya menyentuh dunia IT, yang kebetulan pengalaman saya waktu itu masih sedikit sekali, karena IT yang saya peroleh itu hanya berdasarkan kayak semacam kumpul-kumpul lah ya, kumpul-kumpul. Dulu kita ada karena ada kegiatan ya, mungkin kalau boleh saya cita sini, kalau zaman dulu itu kan tahun 99 2000 itu lagi marak-maraknya pembajakan waktu itu, pembajakan kaset gitu ya, video segala macam. Nah, mungkin kalau boleh ngomong, saya juga salah satu aktor di situ, pemain di situ. Dan di situ kami mengenal IT. Jadi selama kuliah ya, saya juga selama kuliah dulu berkecimpung di situ. Akhirnya tahu bagaimana merakit komputer dan lain-lain ya. Sampai kemudian saya 2003 masuk ke Swadharma Duta Data, dan saya di sana waktu itu sebagai network teknisi ya, teknisi jaringan lah ya waktu itu. Saya masuk di sana, diwawancara. Dulu ya orang IT di zaman itu sangat sedikit ya, tidak seperti sekarang yang dulu juga waktu itu negeri juga ataupun beberapa kampus juga IT-nya juga jurusan IT tidak ada gitu ya. Nah, waktu saya masuk di Swadharma ya, itu dari 100 orang, alhamdulillah saya tuh 2 orang yang diterima waktu itu. Saya masuk di sana, kemudian awalnya saya juga terkejut waktu itu. Bagaimana sih bekerja di IT sebenarnya gitu ya. Ternyata waktu bekerja di IT, kebetulan Swadharma Duta Data ini adalah perusahaan IT solution ya waktu itu ya. Jadi dia memberikan apa sih customer yang butuhkan gitu. Ya, kalau orang bilang sekarang palu gada, apa lu perlu gua ada gitu. Jadi dia ada butuh software ini, software itu, butuh jaringan, butuh ini, dia siap semua. Dan kita waktu itu sebagai garda depannya waktu itu. Dan dari situ saya cuma 2 tahun ya di sana. Dan begitu banyak saya dapat ilmu di situ waktu itu. Dan memang kuncinya waktu itu, ini berdasarkan pengalaman saya, saat Anda duduk di suatu bidang, ya, pelajari, ambil ilmunya. Ya. Dan bukan main, itu menjadi next step saya untuk masuk ke bidang-bidang lain. Ya di sana saya juga sempat belajar. Waktu itu saya baru kenal, ada yang namanya Active Directory, bagaimana mensentralisasi desktop, ya. Kemudian bagaimana melakukan implementasi mail server, ya. Kemudian bermain juga dengan segmentasi network, maintain juga. Waktu itu kebetulan PT Swadharma ini ya memiliki banyak customer, salah satunya Bank Sumsel, kemudian ada juga PT Pertamina, ya, ada BNI. Ya. Saya ikut di sana 2 tahun. 2 tahun saya ikut di sana. Saya sempat dipromot waktu itu, mau ditaruh di daerah luar. Kebetulan saya ada proyek sampingan waktu itu dengan Bank Sumsel Bubble. Nah, waktu itu Bank Sumsel masih Bank Sumsel namanya. Tapi karena berhubung saya ada proyek, dan proyek saya waktu itu kebetulan ada kejar tayang dari Bank Sumsel terhadap, waktu itu saya udah, sejak saya belajar 2 tahun, saya sempat
1 tahun saya belajar coding manual ya, Visual Basic waktu itu, ya VB6 waktu itu saya belajar, dan saya implementasikan itu. Kebetulan saya tidak mengimplementasikannya di Swadharma, tetapi saya ada proyek sendiri dengan Bank Sumsel waktu itu. Nah, waktu saya dipromosikan keluar daerah, Bank Sumsel karena ada kebutuhan mendesak, akhirnya dia menawarkan untuk ayo kita join ke Bank Sumsel aja gitu, karena kami ada banyak proyek di sini, dan itu kebetulan banyak hal-hal terkait dengan pemrograman. Saya udah belajar banyak juga waktu itu ya di Swadharma Duta Data. Akhirnya saya terima tawaran Bank Sumsel. Saya gabung di Bank Sumsel di 2006. Waktu itu Bank Sumsel Bubble ternyata beda. Kita sebagai user ya bekerja dengan kita sebagai konsultan atau kita sebagai pihak ketiga itu sangat jauh berbeda. Pasar kita sebagai user, tantangannya pun begitu banyak ya. Variasi masalah yang timbul yang harus diselesaikan. Ini menjadi challenge saya sendiri waktu itu. Saya mulai masuk di Bank Sumsel, yang saya pegang waktu itu pertama kali adalah proyek mengenai interfacing dengan Bank Indonesia. Nah, itu saya ketemu yang saya baru belajar 1 tahun, yang dulu bukan seperti sekarang ya. Sekarang kita buka internet, cari sintak, selesai gitu ya. Cari help-nya di Stack Overflow udah dapat gitu ya. Sekarang dulu enggak, mesti try error ya, mencari-cari sendiri ya. Akhirnya saya waktu itu sempat menyelesaikan proyeknya juga, dan saya sempat karena waktu itu saya waktu awal masuk saya sebagai support waktu itu, akhirnya saya ditarik ya 2 tahun, setahun saya cuma menyelesaikan proyek di Bank Sumsel, saya ditarik oleh timnya developer waktu itu, timnya kalau dulu namanya IT developer di Bank Sumsel. Saya ditarik ke sana. Udah kamu join sini aja, kamu kan bisa coding. Akhirnya di situ saya lebih lepas lagi. Ya, jadi saya banyak belajar juga, saya banyak mengembangkan aplikasi-aplikasi di sana. Sampai selanjutnya saya di 2012 Bank Sumsel Bubble mengimplementasikan data warehouse waktu itu pertama kali. Nah, ini challenge terbesar saya juga waktu itu, ketemu bagaimana mengelola database besar. Ya, kalau dulu kita bikin aplikasi yang sifatnya parsial-parsial ya. Nah, sekarang kita ketemu yang besar. Nah, ketemu besarnya ini yang notabene bukan hal yang mudah gitu mengelolanya. Apalagi outputnya itu berupa dashboard yang harus masuk ke manajemen. Ya, ini akhirnya saya mau nggak mau harus belajar. Selanjutnya di sini juga saya cukup lama ya, hampir 3 tahun ya, 2012 sampai 2015 saya di bagian ini. Nah, kita ada waktu itu proyek namanya PCI DSS ya. Jadi Visa Bank Sumsel waktu itu 2012 juga bersamaan dengan waktu itu masih bergabung dengan jaringan Visa. Nah, Visa sendiri sangat ketat sekali untuk bergabung di sana. Dan salah satu yang harus menjadi compliant adalah terkait dengan security. Nah, di tahun itu juga kami juga belajar banyak bagaimana harus merubah coding. Ya, coding itu ternyata ada beberapa yang menurut asesor, wah ini sudah tidak aman ini. Ya, ini harus ada script yang secure coding lah mereka bilang, yang harus diterapkan. Ya, itu kita berubah. Kemudian kita juga melihat data store, bagaimana mengamankan data. Dan saya ikut di situ. Dan saya juga hasil dari situ ya di 2016 alhamdulillah saya dipercayakan untuk menjadi IT security manager di sana. Ya, jadi sempat saya bangun di situ security posturnya ya. Dan saya juga disuruh mengimplementasikan. Dulu cukup lama juga, 2012 sampai 2014 itu sempat vakum ya, karena waktu itu kita mesti banyak penyesuaian. Karena PCI DSS ini sendiri yang kami alami tidaklah seperti, saya nggak tahu kalau beberapa bank juga masih terkendala sampai dengan sekarang. Tapi alhamdulillah Bank Sumsel bisa melewati itu dengan cukup lama ya, walaupun cukup lama gitu. Karena merubah secara besaran dari IT enterprise-nya sendiri seperti itu. Karena harus melihat kepada faktor keamanan, dan di situ termasuk juga struktur organisasi, ya. Dan struktur organisasi sendiri sebenarnya Bank Sumsel waktu itu sudah memiliki security security unit ya, tetapi tidak ada yang berani isi waktu itu karena requirement-nya waktu itu cukup tinggi. Nah, kalau nggak salah itu 2014 sudah ada, tetapi baru diisi di 2016. Nah, itu sekilas pengalaman saya, dan mungkin sedikit cerita dari pengalaman saya, mungkin yang saya hadapi selama ini, bahwa menjadi
perhatian buat rekan-rekan sekalian ya, terutama para peserta yang coba mungkin bergabung ya ke dunia kerja khususnya IT, untuk tidak menjadi pasif. Ya. Jangan pernah pasif dan jangan pernah menolak. Maksudnya gini, saat Anda di suatu titik, dalam artian saya memegang suatu bidang IT, misalkan seperti saya pegang Java gitu ya. Ya, sudah lama bermain dengan Java. Silakan melanjutkan untuk membuka diri untuk melihat bidang lain. Ya, karena nanti akan saya akan sampaikan juga bahwa sedikit mengenai apa sih challenge ke depan gitu ya. Karena challenge ke depan sekarang sudah tidak lagi melihat, saya nggak tahu nih, tapi kalau di perbankan sudah diterapkan, sudah tidak melihat lagi satu bidang tertentu. Ya. Bahkan para talenta muda ya terkait dengan digital ini dibutuhkan untuk mengetahui banyak hal. Karena terkait dengan struktur organisasi yang bukan saja yang saat ini kan kalau kita ngomong pengembangan aplikasi kan udah agile gitu. Ya, sekarang organisasi pun sama. Sudah mengarah ke agile. Nanti saya ceritakan sedikit. Nah, itu pengalaman sekilas saya. Nah, ini saya cerita sedikit tentang struktur organisasi yang ada di perbankan ya. Kalau saat ini saya ada di Bank Sumsel dan ini ya kalau di Bank Sumsel sendiri struktur organisasi itu mengacu kepada regulator. Dalam hal ini adalah OJK. Dan OJK menentukan dari awal harusnya adanya ini dan ini seperti itu. Nah, ini salah satu pemenuhannya untuk IT-nya sendiri di Bank Sumsel itu ada IT personal, ada IT infrastructure, IT development, ya, ada IT perencanaan, governance, dan security. Untuk IT operation sendiri, kompetensi yang dibutuhkan itu seperti terkait dengan ya, handling aplikasi, ya, day-to-day operation. Biasanya ini terkait dengan aplikasi operation, ya, seperti perubahan-perubahan di dalam aplikasi. Nah, ini biasanya kalau kita ngomong ITL, ini ada nih di dalamnya nih, ya, incident handling, ya, kemudian service request, help desk, ini ada di dalam ITL kalau kita seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi ya. Kemudian IT infrastructure, ya, pengelolaan server. Nah, ini dibutuhkan kompetensi terkait dengan admin, ya. Kemudian operational data center, pengelolaan backup, jaringan, ya, security device, endpoint, ini juga ada kompetensi yang di sini yang dibutuhkan. Ini menjadi gambaran saja untuk rekan-rekan sekalian. Apalagi IT development, ya, pemrograman, ya, kemudian terkait dengan QC, QA, testing juga ada situ integrity testing, ya. Kemudian ada IT perencanaan, IT governance, ya. Di dalamnya ada project management juga seperti sertifikasi yang dibilang oleh Pak Habib tadi itu PMP, ya, atau ada juga yang ambil MPM yang lebih rendahnya gitu, ya. Ada juga security compliance, ya. Di sini juga menjadi prasyarat pada saat pemenuhan dari struktur organisasi itu sendiri. Ya, jadi IT organisasi pemenuhannya oleh faktor people, dan faktor people ini sendiri harus dipenuhi dengan orang yang memiliki kompetensi. Nah, ini masih bersifat silo. Nah, mungkin saya cerita sedikit. Oh, kalau ini dasar dari pemenuhan tadi ya. Kalau di perbankan itu ada yang namanya IRM, ya, Enterprise Management. Biasanya ini standar juga buat organisasi lain di luar perbankan. Tapi kalau khusus perbankan, ini sangat ketat sekali, ya. Di mana masing-masing lini ini itu mewakili dari struktur organisasi tadi, ya, seperti lapis pertama yaitu IT person, IT infrastruktur, ya, helpdesk, library, dan developer itu ada di situ. Kemudian untuk yang lapis kedua ini lebih kepada pengawasan dan kontrol, ya, seperti QC, ya, IT governance, security, dan lapis ketiga adalah terkait dengan audit. Nah, ini menjadi dasar terbentuknya struktur organisasi berdasarkan risk. Kalau ngomongnya tadi, kalau kita bisa kembali ke awal, itu terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Ini terkait dengan perbankan. Nah, ini yang sedikit menarik bahwa, dan ini sudah diterapkan di beberapa perbankan. Ya, ini agile organization. Ya, Bank Sumsel pun sekarang secara resmi belum, tetapi banyak hal-hal yang sudah dibuat agile. Ya, dibentuk tim ad hoc seperti itu. Nah, ini kalau dulu, ya, itu lebih kepada silo grup, ya. Kalau ngomong silo grup, lebih grup-grup, ada bagian-bagian tadi, dan fokus hanya pekerjaan itu saja, ya. Dan ini kembali lagi dengan tantangan sekarang, ya, kita ngomong tadi yang industri 4.0, ya, bahwa sekarang sudah bergerak loh, sudah mau mendekati 5 lagi, ya. Kalau 4.0 itu bagaimana aplikasi, ya, touch ke aplikasi gitu, ya.
Aplikasi itu aplikasi, dalam artian aplikasi automation yang kita miliki saat ini bagaimana terhubung dengan cyber gitu kan. Lebih banyak ke digital seperti itu. Tetapi kalau saya ngomong poin 5, itu sudah ngomong human to robot, ya, machine to machine gitu ya. Dan beberapa perbankan sekarang sudah menerapkan itu, seperti adanya layanan via robot ya, menerima langsung termasuk bot chat juga sebenarnya masuk dalam generasi poin 5 ya sebenarnya. Dan ini juga kami melihat bahwa perkembangan ini sudah mengarah ke sana. Nah, struktur organisasi juga sama. Untuk menyikapi dari performance IT yang dibentuk dari agile, proses yang agile, struktur organisasi juga seperti itu. Ya, dibuat semacam kelompok-kelompok kecil di mana di dalamnya itu terdapat personil-personil yang tidak memiliki hanya satu kemampuan kompetensi saja. Ya, misalkan nih ada satu pegawai yang dia jago di network. Ya, pada saat di agile organization dia akan terpakai dalam satu proyek misalnya seperti itu. Tetapi pada saat ada proyek lain ya yang kebetulan tidak membutuhkan itu dan resource yang dibutuhkan memiliki kepentingan lain sehingga kekurangan resource, otomatis perusahaan akan berusaha untuk menambah dari luar gitu ya. Nah, ternyata dengan agile itu diminta bahwa masing-masing employee itu harus memiliki tidak hanya satu kompetensi sehingga pada saat ada proyek apapun itu dia akan bisa ikut di sana. Nah, tagline-nya apa? Ya, kalau dulu mungkin bicaranya adalah salary. Saya kerja di network engineer dengan salary sekian. Nah, dengan agile organization tidak seperti itu. Dia ngomongnya berapa banyak Anda in charge dalam suatu proyek. Sehingga mungkin dia punya salary tetap ya, tetapi dia akan memiliki kredit ya yang diambil berdasarkan banyaknya dia keterlibatan di dalam suatu proyek IT. Nah, proyek IT ini ya, kredit yang ada di proyek IT ini akan berimbas kemana? Ke bonus dan reward. Sehingga mau tidak mau rekan-rekan yang ada di satu grup bidang pekerjaan tersebut kerja dengan melihat seperti ini dia akan berpikir berarti aku harus mengembangkan kompetensi aku gitu ya. Aku jangan cukup hanya di sini aja. Nanti kalau cuma proyek saya hanya pegang jago di network, someday ada proyek lain yang tidak saya tidak membutuhkan network, saya tidak akan dapat kredit gitu. Dan saya akan menerima hal semacam ya gaji yang segitu-gitu aja gitu ya. Sehingga saya tidak akan dapat bonus yang diambil dari agile organization ini bahwa nanti para employee diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, seperti kalau kita ngomong ITL, seperti salary, itu ada hal lain yang dicari oleh employee ya sebagai other stakeholder, yaitu bahwa dia membutuhkan employee experience. Nah, inilah yang bisa diimplementasikan di dalam agile organization. Jadi pegawai ya tidak hanya saja dia bekerja di satu bidang tok saja, tapi dia bisa terlibat di banyak hal bidang. Dengan syarat dia harus meningkatkan kompetensi dia. Dan dengan begitu company pun ya tanpa harus menambah orang misalkan seperti itu, dia bisa mendapatkan hasil yang lebih efektif gitu ya. Dan efisien dalam suatu pengembangan produk. Nah, ini yang menjadi challenge ke depan sehingga kebutuhan dari organisasi ini sendiri tidak lagi hanya saya butuh orang network, tapi dibutuhkan lu bisa apa aja. Join di project kita. Nah, ini yang nantinya akan menjadikan keefektifan dalam suatu proyek. Ya. Karena gini, ada beberapa gambaran yang saya sempat dapat waktu itu yang menyatakan bahwa people di dalam suatu organisasi itu ada aset. Tetapi pada saat people-nya kebanyakan diam dalam artian tidak memberikan sesuatu yang lebih ya atau tidak efektif di dalam suatu bidangnya, itu menjadi cost. Menjadi biaya, ya. Sehingga salah satu pemanfaatannya adalah seperti ini. Nah, ini saya lihat di beberapa bank besar ya. Untuk salah satunya mungkin saya bisa ngomong Bank BCA itu sudah mengimplementasikan di perbankan bank besar-besar sudah mengimplementasikan ini. Tapi mereka sudah secara resmi melakukan hal ini dalam artian sudah disahkan ya. Dan hal ini menjadi salah satu tolak ukur efektivitas dalam produk IT mereka. Ya, efektifnya seberapa persen sih. Ternyata waktu kami sempat studi banding cita-cita dengan tim BCA itu bukan main. Tapi challenge-nya juga ada. Challenge-nya bagaimana mereka memisahkan dari pegawai angkatan kalau kita ngomong nih milenial sebelumnya ya,
itu bukan hal yang mudah ya. Bahkan mereka membuat struktur organisasi IT itu terpisah menjadi dua, generasi lama, generasi baru. Karena generasi baru dengan milenial tentunya membutuhkan sesuatu yang cepat, sesuatu yang agile lah dalam mengerjakan suatu job. Ya. Nah ini challenge ke depan. Jadi buat para peserta sekalian, ya dengan kondisi seperti ini, sesuai kalau pengalaman saya di perbankan, pada saat menerima suatu ilmu, ya kembangkan diri kalian. Ya. Semakin banyak Anda tahu, semakin banyak akan Anda memudahkan diri Anda dalam pekerjaan Anda. Nah, di sini kalau sekilas saya sebutkan bahwa di sini ada organization to machine, itu yang lama ya, modelnya Shiloh ya. Ada organization as organism. Jadi organisasi itu bisa tumbuh. Berapapun kebutuhannya tumbuh dan tumbuh. Karena mereka akan taplok tim dari manapun ya dengan kompetensi yang cukup sehingga mereka bisa memenuhi semua kebutuhan bisnis dari perusahaan. Ini gambaran dari agile organization yang hampir saat ini diikuti oleh beberapa perbankan, ya, termasuk Bank Sumsel. Kalau Bank Sumsel dia sifatnya ad hoc, jadi Bank Sumsel kalau misalkan ada pekerjaan yang, tapi beberapa yang kritikal saja gitu ya, butuhkan kecepatan, ditarik, tapi tidak struktur pasti, tapi ad hoc yang dipakai. Jadi dibuat tim kecil untuk mengerjakan satu proyek bersama. Nah ini challenge-nya, ya. Jadi rekan-rekan sekalian terkait dengan kompetensi bahwa coba untuk menggali lebih luas lagi, tidak hanya suatu bidang saja, tetapi coba untuk banyak bidang. Nah itu saja Pak Moderator, mungkin sedikit quotes ya. Ya ini juga, ini yang mungkin yang kalau sekarang banyak anak-anak muda bilang mager gitu ya, mereka mager ya, lihatin sosial media saja gitu ya. Tapi percaya ini yang saya alami sendiri, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah dirinya sendiri. Ya. Ini ada juga lagi ini dari The Rock ya. Ini fokuslah kepada dirimu, maka kamu tumbuh. Ya, jika kamu fokus kepada hal lain ya, kalau dia bilang shit gitu ya, maka yang tumbuh juga itu. Itu aja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Hendra Yada Putra. Luar biasa pengalaman yang di-sharing kepada peserta sekalian dan berbagai knowledge, pengetahuan baru yang kita dapat dari para pembicara. Baik, ada pertanyaan dari para peserta, kami persilakan atau silakan melalui kolom chat kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Dendi izin bertanya ke Pak Ya, Hendra. silakan. Siap. Ini Pak Hendra. Ya, gimana Pak Mas ini? Pak, saya kan pengguna mobile phone ya. Ya. Jadi sering melakukan transaksi perbankan lah lewat mobile phone. Nah, kalau multi-factor authentication atau two-factor authentication itu di level berapa Pak tingkat security-nya di internal perbankan ya? Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Multifactor itu memang bagian dari operation dari device kami untuk layanan gitu ya. Kalau untuk layanan, kalau kita mungkin Bapak kaitkan tadi dengan three line defense ya, itu sebenarnya itu ada di layer awal Pak. Ya. Layer awal bawah memastikan two factor authentication itu diterapkan di semua lini yang terkait dengan sensitive data. Itu salah satu, sebenarnya itu salah satu requirement juga dari beberapa compliance kami, Pak. Jadi untuk data-data yang sensitif, kebetulan kalau transaksi kan sensitif, Pak. Itu untuk pengamanan tambahannya adalah two-factor authentication. Seperti itu. Nah, nanti dari layer 2 akan memastikan apakah ini dilakukan dengan kontrol yang pas. Gitu. Dan kontrolnya seperti apa? Itu layer 2. Nanti layer 3 itu memastikan kembali, Pak. Apakah layer 1 dan 2 itu bekerja sesuai dengan aturan mainnya. Nah, seperti itu Pak Ahmad yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak atas keterangannya. Oke, menarik ya. Ada lagi satu pertanyaan mungkin kami persilakan kepada para peserta, mungkin dari pembicara lain juga. Ini bank yang memegang kekuasaan di daerah Sumsel ya Pak ya. Bank Sumsel Bubble. Ini salah satu kepala IT yang memang sudah kompeten di bidangnya. Terima kasih Pak Hendra. Saya apresiasi sekali nih. Saya kepikiran tiba-tiba nih, kalau forum ini kita seriusi dengan forum pembicaraan yang lebih besar terkait dengan opportunity ya, bidang IT, nanti ada Pak Hendra, Pak Hafni, apalagi bisa fisik, ini menarik sekali ya. Kita buat semacam apa ya, kalau di TV itu
ada debat Indonesia Lawyers Club itu dulu ya. Ini akan menarik sekali ya. Banyak sudut pandang dan perspektifnya sangat luas. Tapi nanti saya mohon bantuan teman-teman lah ini yang dari alumni MTI dan sudah menjadi jagoan IT ya di tempatnya masing-masing. Ya terima kasih Pak Hendra, Pak Hafni, nanti kita bincangin lagi ya konsep besarnya nih. Ini Pak Hendra, mohon maaf ada satu pertanyaan di kolom chat nih. Izin bertanya Pak Hendra, bagaimana Bank Sumsel Bubble menghadapi disrupsi bank digital yang saat ini sangat berkembang pesat sekali? Terima kasih. Ya ini challenge dan ini bukan saja Bank Sumsel yang mungkin saya sedikit sharing, ini tantangan besar kami ya. Disrupsi memang terkait dengan kalau ngomongin digital banking gitu ya. Digital banking yang ada di bank perbankan ya khususnya ya. Itu banyak sekali bank-bank yang harus mau tidak mau harus pindah ke sana ya. Karena memang pasarnya sudah sangat kuat sekali dengan digital banking, dan kalau tidak mau harus ikut, dan kalau enggak akan tertinggal. Nah, kami sendiri dari awal mengembangkan untuk ke digital banking, akan tetapi di dalam pelaksanaannya banyak sekali hal-hal yang menjadi barrier ya. Yang dalam artian saat dulu awal kami mengimplementasikan aplikasi internet banking, mobile banking ya, dulu nasabah itu sebagian besar larinya ke teller atau SMS banking. Saat sudah masuk ke era ya 4.0, itu mobile banking bukan main. Kami sempat, mungkin para pengguna sekarang merasakan, kenapa Bank Sumsel mobile bankingnya lambat sekarang ya, gitu ya. Itu kami sekarang lagi benar-benar berusaha keras untuk enhance itu ya. Karena lonjakan dari pengguna mobile banking bukan main ya, itu hampir ya 500 sampai 600% peningkatannya dari semua nasabah. Itu mau nggak mau itu kami harus berubah ya. Dan ini saat ini tidak hanya dari sisi IT, secara structure juga kami berubah. Salah satunya kami 2014 kemarin ya, itu dengan direktur utama meresmikan melakukan perubahan struktur secara besar-besaran di IT dan juga di unit lainnya. Salah satunya untuk untuk percepatan. Ya, banyak hal-hal yang dipangkas, banyak hal-hal yang dipercepat ya, yang sesuatu itu bisa dipercepat. Jadi dengan tidak mengurangi prudent istilahnya kalau kami ya, itu dilakukan. Itu banyak mulai dari sisi teknologi ya, mulai dari sisi dalam hal ini IT ya, IT pun banyak yang dirubah ya. Kemudian dari sisi compliance juga sama, dan terakhir juga dari sisi struktur organisasi. Itu sih yang kami lakukan selama ini, terutama untuk portfolio. Dan sekarang juga kami sudah melirik ke teknologi robot ya, karena sudah beberapa dekade ini robot sedikit tertinggal, tetapi sekarang malah banyak perbankan sudah mengimplementasikan itu. Jadi robot-robot, dan sepertinya tugas-tugas CS ya, customer service, teller, itu ternyata bisa digantikan ke robot. Dan itu sudah banyak dikembangkan. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Hendra, jawaban yang luar biasa. Mungkin ke depan kita sudah memasuki era robotik ya. Yeah. Oke, terima kasih banyak atas sharing knowledge pengalaman kerjanya Pak Hendra. Pada pembicara selanjutnya kami mohon kesediaan waktunya untuk memaparkan materi kepada Pak Mutakin Nopiandi Sarip sebagai Kasih Pengembangan Aplikasi Diskominfo dan Komering Ilir. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dendi, Pak Dr. Edi. Saya sudah diberikan kesempatan pada hari ini. Suara saya terdengar? Jelas, Pak. Oke. Saya sapa dulu narasumber-narasumber yang luar biasa. Wah, saya ketemu narasumber luar biasa hari ini, banyak mengambil manfaat. Pak Hafni, ada sahabat saya, Pak